Nama saya Salome Zaluna. Di samping saya sudah ada salah satu saksi yang kita ingin wawancarai mengenai masa kepemimpinan era dari B.J. Habibie, Abdul Rahman Wahid sebagai Gus Dur dan Megawati. Sebelumnya maaf ganggu waktunya ya Bu ya. Terima kasih juga udah mau meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Boleh lanjut ke pertanyaan? Oke, pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Anda saat negara Indonesia dipimpin oleh B.J. Habibie, Gus Dur, dan Megawati? Waktu itu perasaan tuh ya aman-aman aja sih, bagus pemimpinannya, mesinnya enak, nggak ada macem-macem dah gitu, aman-aman aja gitu. Ya banyak masalah, mana justru kayak masalah perekonomian, sekolah apa kan gratis, waktu zamannya Megawati, waktu zamannya era itulah gitu. Enak ya? Enak. Ada perbedaan nggak kira-kira? Ada perbedaan antara yang dulu sama yang sekarang gitu, sama Jokowi. Dan yang sekarang kan baru nih. Kalau perbedaan ke B.J. Habibie, Gus Dur, sama Megawati ada? Ya hampir sama. Semuanya enak semua ya? enak, iya sama ya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Kejadian apa yang Ibu ingat mengenai peristiwa sejarah yang terjadi di saat masa kepemimpinan B.J. Habibie, Gus Dur, dan Megawati? Nggak ada kejadian apa-apa sih, aman-aman aja. Maksudnya gimana ya, kalau zamannya dulu rusuh itu kan zamannya Pak Harto, sama sekarang itu mah kayaknya nggak ada masalah apa-apa. Pernah waktu itu kan ada usul tuh pernah dilengserin gitu, karena mungkin nggak sesuai sama fisiknya apa gimana gitu kan, jadinya dia dilengserinnya dari presiden gitu. Ya udah itu aja. Perasaan Ibu gimana tuh waktu atau negara kah jadi kacau setelah itu atau ada solusi? Ada sih, ada solusinya, mungkin yang lain makanya buru-buru diganti sama yang lain gitu kepemimpinannya. Terima kasih ya Bu ya udah mau menjawab. Semoga di era sekarang juga makin lebih baik dari era sebelumnya. Terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah ada di narasumber bertanya mengenai hal-hal yang sama seperti di narasumber yang pertama. Baik, sebelumnya maaf mengganggu waktunya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Boleh lanjut ya Pak ya ke pertanyaannya ya. Boleh. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak saat negara Indonesia dipimpin oleh B.J. Habibie, Gus Dur, dan Megawati? B.J. Habibie itu pemerintahnya kan sebentar, sebentar. Jadi makanya orang lebih tenang. Tapi masalahnya yang jadi masalah itu masalah Timor Leste itu aja. Timor Leste masalah. Kan dilepas. Timor Leste dilepas. Nah, kemudian kalau Gus Dur, ya tahu sendiri namanya Gus Dur, seorang presiden yang tidak melihat apa saja, jadi banyak bahan ketawaan. Yang ketawaan baik kita di luar negeri, kita misalnya dengar cerita misalnya saudara-saudara kita misalnya di Norwegia apa segala, jadi bahan ketawaan di luar negeri. Bayangin kalau misalnya dia pakai celana pendek depan istana, kan malu kita. Iya, malah bahan lucu-lucuan ya. Iya, malu. Lain-lain kalau Bu Mega kan terakhir kan dia hasil dari demo itu. Makanya apa sekarang dilihat sekarang hasilnya. Kalau saya banyak karena hasil demo itu ya nggak ada bagusnya, akhirnya banyak korupsi. Oh, banyak korupsi era itu ya. Kalau misalnya kita 3 pulau dilepas, terus dijual palapa, terus tanker baru selesai udah dijual, itu yang kita kenal gitu ya. Sampai sekarang, makanya sekarang ribut masalah Demo. Masalah korupsi itu kan. Iya. Nggak berani kan tanda tangan. Iya. Bu Mega nggak ada berani, kenapa? Dia yang paling parah. Paling parah. Kalau dia pasti kena. Udah gitu aja. Oke. Cukup kan? Iya, lagi. Udah. Lanjut ke pertanyaan kedua. Apa lagi deh? Kejadian apa yang Bapak ingat mengenai peristiwa sejarah yang terjadi di masa kepemimpinan B.J. Habibie, Gus Dur, sama Megawati? Itu kejadian itu Pak. Kalau Habibie ya itu masalah pembebasan Timor Leste, demo itu. Kemudian Gus Dur ya itu di demo terus sama orang-orang PDI itu. Akhirnya naik. Jadi Gus Dur naik, kemudian hasil dari itu di demo sama Bu Mega akhirnya turun kan, ganti sama Bu Mega.
Mega itu duduk jadi presiden itu bukan karena hasil pemilu, hasil kalau bahasa orang kudeta gitu, kudeta sipil gitu. Gitu. Kira-kira pengaruh apa di masa kepemimpinan B.J. Habibie terhadap hubungan luar negeri Indonesia, khususnya setelah kemerdekaan yang Timur Leste itu? Pengaruhnya apa gitu? Setelah era kepemimpinan B.J. Habibie terhadap hubungan luar negeri Indonesia setelah kemerdekaan Timur Leste? Enggak masalah sih, biasa hanya masalah aja, tapi hanya masalah kan masalah Habibie sebentar sih jadi presiden, hanya 3 bulan ya sebentar, nggak lama, nggak sampai 1 periode. Coba kalau lama mungkin beda ya Bisa bahasa ngaruh ya, bisa kan. ngaruh untuk negara. Habis itu udah turun, gitu, nggak dipakai. Kalau perbedaannya kira-kira apa tuh dari Megawati sama Gus Dur sama B.J. Habibie, perbedaan selama jadi pemimpin? Ya, kalau Habibie kan lebih tenang, hanya kalau lebih tenang ya. iya, kalau masa Bu Mega itu kan masalah banyak kan, bau korupsinya kencang gitu. Yang saya tahu ya, misalnya impor beras Vietnam bermasalah gitu, terus palapa dijual, Sama Megawati semua. yang masalah itu parah gitu. Sampai sekarang lihat sekarang asal makanya nggak mau dia masalah apa perampasan harta, rampasan itu apa undang-undang memiskinkan itu ya, undang-undang ya itu kan masalah itu sampai sekarang kan masalah. Kalau kusur masalahnya kan, kalau kusur kan masalahnya gimana ya, presidennya orang buta sih susah sih urusannya. Jadi bahan ketawaan terus, kita bahan ketawaan. Apa segitu? Iya, segitu banyak presiden, segitu banyak manusia Indonesia kok presidennya orang buta sih. Iya. Belum lagi istrinya kursi roda. Jadi kan cerita doang itu, istrinya kursi roda, orang buta ngedorong. Nah itu presidennya kan orang buta, istrinya nggak bisa jalan kan kursi roda kan. Susah kayak gitu, jadi malah jadi lucu-lucuan ya di era itu ya. Oke, kira-kira ada tambahan nggak Pak? Udah. Itu aja cukup. Kalian kan buat ke sekolah kan? Iya. Oke. Makasih banyak ya Pak ya udah mau diwawancara. Semoga yang Bapak berikan bisa kita pahami dengan baik, terus bisa dapat kelancaran. SMA Ar-Rahman. Iya. Oke. Bilang orang dari Suryalaya itu yang Pak Idris Halim orang Suryalaya. Orang apa? Suryalaya. Suryalaya. Dari TKN Suryalaya. Oke, kita tutup ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.